Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassadat wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini kita akan mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Imam Wahib bin Warad bin Abil Warad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Wahib bin Warad ibnu Abil Warad al-Makhzumi maulahu al-Makki al-Abid al-Rabbani Abu Umayyah wa yuqalu Uthman al-Makki Maula Bani Makhzum wa yuqalu ismu Abdul Wahhab wa Wahib laqabun lahu. Tuwfiya sanata salatin wa khamsin wa mi'ah. Beliau ini wafatnya tahun 153 tahun 153, berarti masih di periode salaf, 100 tahun kedua. Di antara kata-kata beliau, qala la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal wal yakun hammuhu fi ikamihi wa tahsinih. Janganlah niat salah satu di antara kalian, himmahnya adalah memperbanyak amal, tetapi hendaklah himmahnya, niatnya yaitu fi ihkamihi wa tahsinih, tetapi membaguskan dan membetulkan amal tersebut. Fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'sillaha ta'ala fi salatih. Jadi kata beliau, tujuan kita beramal itu jangan cari banyaknya amal. Engkau jangan dulukan banyaknya amal, tapi jadikanlah tujuanmu itu bagusnya amal.
Bagusnya itu yang jadi tujuan pertama, bukan banyaknya. Kenapa begitu? Fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'sillaha ta'ala fi salatih. Karena sesungguhnya seorang hamba kadang-kadang dia salat tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fi salatih, di dalam salatnya. Kenapa? Karena salatnya enggak bagus, banyak tapi tak bagus. Makanya kata beliau, yang dijadikan tujuan itu jangan kau cari banyaknya, tapi jadikanlah tujuan itu adalah bagaimana bagusnya ibadah itu. Macam mana sholat itu bagus? 2 rakaat tapi bagus, khusyuk, bacaannya bagus, rukun-rukunnya bagus. Itu lebih bagus daripada 200 rakaat tapi ngelamun, bacaannya tak betul, rukun-rukunnya kacau, sama aja. Justru dia ketika dia sholat, dia di situ dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 200 rakaat isinya maksiat tok. Jadi jangan dipikir maksiat itu tempatnya di diskotik saja. Orang sholat itu pun bisa sambil maksiat. Kenapa? Karena jeleknya sholatnya tersebut. Sholat ngelamun, sholat baca Qur'annya salah-salah, Fatihahnya salah-salah, apa tak dosa? Makanya kata beliau, fa innal abda qad yusalli wa huwa yasillaha ta'ala fi salati. Jadi seorang hamba kadang-kadang dia sholat tapi dia itu bermaksiat kepada Allah di dalam sholatnya. Jadi jangan dikira kalau orang sholat itu tak bisa maksiat, bisa. Coba orang mau baca Fatihah salah, dosa apa tidak? Maksiat namanya. Ketika seorang dia sholat, mestinya dia nyembah Allah tapi hatinya kemana-mana, yang dipikirin dunia dan lain sebagainya, padahal dia posisinya sedang sholat. Apa itu? Bukan maksiat namanya. Waqad yasumu wa huwa yasilah ta'ala fi siyami. Dan kadang-kadang orang ini ya puasa betul, dia tiap hari dia puasa, tetapi kadang-kadang dia ketika dia puasa itu di dalam puasanya dia bermaksiat kepada Allah. Kalau puasa ada maksiat dapat pahala apa? Puasa full 1 tahun 2 tahun tak pernah berhenti, tapi tiap hari maksiatnya jalan terus. Kau ini cuma ngejar banyak saja, tetapi kau tidak mengejar bagusnya amalmu. Jadi yang dikejar itu, kata Al-Imam Wahib bin Warad, kau jangan jadikan banyaknya, tapi bagusnya lah amalmu yang kau ambil. Macam mana sholat itu bagus? Makanya belajar secara fikihnya betul, ya. Syarat rukunnya semuanya betul, kemudian secara kekhusyuan juga betul, tahu apa yang dibaca, faham, tadabbur. Itu namanya membaguskan, bukan hanya membanyakkan saja. Kalau masalah membanyakkan saja budak kecil bisa, Fatihah hafal semua, hafal, banyakkan udah. Tapi tentu berbeda orang yang amalnya itu bagus dengan yang hanya sekedar banyak tapi kosong. Bila kadang-kadang setan masuk lagi, kemudian orang yang melakukan banyak amal tersebut dia merasa bangga, ujub, ya. Padahal kosong. Sholatnya dihitung, padahal sholatnya tak ada yang khusyuk. Tah suratnya bacaannya aja tak betul, secara ilmu fikihnya pun dah tak betul, tapi dihitung, aku udah banyak sholat, aku udah banyak, aku udah banyak, aku udah banyak, aku udah banyak. Itu salah niat namanya, salah niat. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita. Nanti kalau udah bagus, banyak-banyak tambah bagus. Tapi kalau masih kacau balau, dibanyak-banyakin, tak mau membaguskan. Sekarang ini masalah nak belajar ini malas, apalagi dah berumur banyak, nak memperbaiki sholat ini macam dah malas. Udahlah pokoknya sholat aja lah, pokoknya sholat aja, Fatihahnya tak dibetulin, apa segala macam fikihnya pun kira-kira semuanya. Macam mana nak tadabbur itu, macam mana baca Quran bisa paham isinya, itu semuanya butuh belajar. Itu semuanya adalah untuk membaguskan amal. Jadi amal tak gitu-gitu aja. Laukum taqiyam hadis sariyah manafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu fi batnik ahalalun am haram. Kata Sayyidina Imam Wahib
bin Barat, seandainya engkau ini berdiri seperti berdirinya tiang ini, maksudnya sholat lama, sholatnya betul-betul khusyuk, maksudnya betul-betul tenang sholatnya, seperti tiang tak bergerak lama dia. Jadi kalau engkau berdiri lama seperti tiang ini, kata Rasulullah, kata Sayyidina Wahab bin Warad, jadi kalaulah engkau ini berdiri seperti tiang ini, engkau sholat tak gerak macam tiang lama luar biasa, mana fakah hatta tanzura ma yadkhulu bi batik ahlalun am haram, maka itu semuanya tidak akan bermanfaat bagimu sampai engkau melihat apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal apakah haram. Ini kan semuanya, ini yang berikutnya ini juga nyambung dengan hikmah beliau yang pertama, itu bagaimana orang ini harus memperbaiki amalnya. Sholatnya lama banyak, sampai begitu tenangnya, begitu kuatnya, dia seperti tiang. Kau punya sholatmu seperti tiang ini, tapi itu tidak berguna bagimu kalau engkau tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, halal ataupun haram, hembat saja, subhat hembat saja, tak mau tahu. Tapi casingnya soleh, sholat bagus, tapi itu sholatnya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yang haram, yang subhat dimasukkan semua ke dalam perut. Jadi kita sekarang ini kadang-kadang kita berada di satu zaman casing. Kita sekarang berada di zamannya casing, di mana kesolehan itu dilihat dari casingnya saja, tengok. Tetapi untuk masalah urusan batinnya, urusan hatinya, kualitasnya secara batin itu sudah kurang diperhatikan atau tidak diperhatikan. Jadi orang ini pokoknya waktu sholat ya sholat, untuk ke masjid, iya betul, bagus, memang harus gitu. Tapi jangan kau lupakan apa yang masuk ke dalam perutmu. Yang bagus-bagus semua, kalau kau tak hitung mana yang halal mana yang haram, pokoknya membat semuanya. Sudahlah, walaupun kau sholat macam tiang, kau tak bergerak lama pun itu tak ada gunanya bagimu. Tengok, ini berarti termasuk bab ihkamul amal wa tahsinih. Jadi termasuk masuk ke dalam pembahasan bab bagaimana membaguskan amal, ya. Membaguskan amal itu diantaranya seperti itu, tidak hanya sekedar banyaknya saja. Kemudian satu lagi, qala Wahab, khalatun nasa khamsina sanah, aku telah berkumpul dengan manusia ini selama 50 tahun. Fama wajadtu rajulan ghafara li dzamban, maka aku tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa mengampuni dosaku. Aku ini dah kumpul sama manusia ini 50 tahun, tapi aku tak menemukan ada orang tuh yang dia bisa mengampuni dosaku. Misalnya itu bisa mengampuni, bergaul dengan ini, aku punya dosa, kau bisa mengampuni dosa ini, tak jadi dosa ini diampuni sama Allah, nggak ada yang bisa. Fama wajadtu rajulan ghafara li dzamban, jadi aku tidak ada menemukan seorang pun yang bisa mengampuni dosaku. Maksudnya dosaku sama Allah itu diampuni, ada orang yang bisa melakukan demikian. Wala wasalani idza qata'tu, dan aku juga tidak menemukan orang yang menyambungku ketika aku memutusnya. Wala satara alayya auratan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup auratku. Wala amintu idza ghadiba,
dan tidak ada orang yang bisa memberi keamanan bagiku ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Wal fal istighalu bi aulai hum kun kabir, maka sesungguhnya menyibukkan diri dengan mereka semua itu kebodohan yang besar. Aku 50 tahun kumpul sama manusia, enggak ada satupun orang yang bisa mengampuni dosaku pada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kemudian tidak ada lagi orang yang bisa menyambungku ketika aku memutusnya. Nah, pokoknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia mau menyambungkan aku. Atau ini bermakna kalau dah aku putus dia, mereka enggak mau lagi, dia orang itu tidak mau lagi menyambung kepada aku. Terus orang tidak ada yang bisa menutupi auratku, kejelekanku enggak ada yang bisa nutup. Dan aku juga tidak aman ketika dia murka. Tahu Allah Subhanahu wa taala murka, orang tersebut tidak bisa mengamankannya. Maka kata beliau, sesungguhnya menyibukkan diri dengan mereka semua itu kebodohan yang besar. Bodoh, nggak ada gunanya ternyata. Itu kata beliau. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit, semoga bermanfaat, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan serta kesehatan batin dan zahir. Diberi umur yang panjang, yang berkah, bermanfaat bagi umat, dan diberi husnul khatimah. Subhanak kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.